Shalom, selamat malam saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam channel The Faith ini. Kembali kita pada malam hari ini mendengarkan renungan firman Tuhan. Kali ini renungan saya ambil dalam kitab Ratapan 3 ayat 21 sampai 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Dalam New King James Version disebutkan, Through the Lord's mercies we are not consumed, because His compassions fail not. Saudara sekalian, penulis kitab Ratapan ini adalah Nabi Yeremia. Ketika itu bangsa Israel ditaklukkan oleh bangsa asing, dan sebagian sudah dibawa ke pembuangan dan sebagian lagi ada yang tertinggal di Yerusalem. Nabi Yeremia ini adalah orang yang tinggal di Yerusalem, tidak ikut dibawa ke pembuangan. Jadi Nabi Yeremia melihat keadaan Yerusalem yang hancur, di mana-mana banyak kelaparan, ada perampokan dan sebagainya, banyak yang menderita. Dalam situasi yang tidak penuh harapan dan menjanjikan itu, dia menuliskan ayat ini. Apa yang membuat Nabi Yeremia bisa punya harapan kembali? Padahal kenyataan yang dia lihat adalah Yerusalem sudah hancur, bahkan Bait Allah sudah dihancurkan juga. Banyak kelaparan, tidak ada harapan lagi. Apa yang membuat dia bisa memiliki harapan kembali? Jawabannya adalah yaitu kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Dalam bahasa Inggrisnya disebut mercy, yaitu artinya kemurahan hati. Dan rahmat Tuhan tidak habis-habis. Dalam bahasa Inggrisnya disebut compassion atau belas kasihan. Jadi Yeremia teringat akan sifat Tuhan. Kembali lagi dia ingatkan sifat Tuhan, yaitu sifat yang murah hati dan penuh belas kasihan. Inilah yang membuat dia bangkit kembali dan mulai berharap bahwa masa depan Yerusalem, bahwa masa depan orang-orang pilihan yang masih tersisa saat itu pasti akan cerah, pasti akan dipulihkan. Saudara sekalian, apa situasi yang sedang Anda hadapi saat ini? Mungkin keadaan keuangan yang sedang Anda hadapi, kesehatan yang buruk, hubungan juga yang bermasalah, keluarga Anda mungkin sedang dalam masalah, karir Anda yang stuck atau mentok, dan sebagainya. Mungkin Anda melihat fakta dan kenyataan bahwa memang tidak mungkin ada terobosan, tidak ada harapan. Rasanya memang gelap. Bahkan Anda mungkin mendengar apa kata orang, atau coba Anda tanya pendapat orang lain. Memang mereka juga berkata sesuai fakta dan kenyataannya memang hari ini susah untuk ada terobosan. Sehingga karena mendengar perkataan itu dan sesuai dengan yang Anda lihat dengan mata jasmani Anda, sehingga Anda mulai terlalu fokus pada fakta dan kenyataan Anda. Itulah yang membuat Anda kehilangan harapan. Jika Anda terlalu fokus pada realita kenyataan yang sedang terjadi, kita akan kehilangan iman, sehingga Anda mulai lupa bahwa ada Tuhan. Seperti Nabi Yeremia, saudara sekalian, dia mengingat kembali sifat Tuhan yang murah hati dan penuh belas kasihan. Dia percaya, dia memiliki iman keteguhan hati bahwa Tuhan akan menolong dia pada waktunya, walaupun faktanya, kenyataannya sangat tidak mungkin bisa tertolong. Saudara sekalian, hari ini mari milikilah iman yang teguh kembali kepada Tuhan. Iman atau keteguhan hati kepada janji Tuhan atau sifat Tuhan, itulah yang membuat terobosan itu datang dalam hidup Anda. Hanya imanlah yang mendatangkan mukjizat.
Bukan kebutuhan Anda yang menggerakkan hati Tuhan. Sekali lagi, Tuhan itu digerakkan oleh iman Anda atau keteguhan hati Anda kepada janji Tuhan, kepada sifat Tuhan. Kepercayaan Anda, kesabaran Anda menantikan pertolongan Tuhan, itulah yang membuat terobosan. Bukan kebutuhan Anda yang menggerakkan hati Tuhan. Banyak orang berpikir, kenapa Tuhan tidak menolong aku, padahal aku butuh makan hari ini, aku butuh uang. Karena ternyata Tuhan tidak digerakkan oleh kebutuhan, tapi oleh iman. Hari ini milikilah iman, keteguhan hati kepada janji Tuhan, kepada Tuhan. Jadi arahkanlah fokus Anda kembali kepada sifat Tuhan yang murah hati dan penuh belas kasihan. Bukan pada fakta dan kenyataan yang Anda lihat atau yang Anda dengar hari ini. Saudara sekalian, Tuhan rindu menolong Anda dan saya. Tuhan rindu memberkati Anda. Tuhan rindu mendatangkan mukjizat dalam hidup Anda. Oleh karena itu, milikilah harapan, sebab di dalam harapan itu ada iman di sana. Iman itulah nanti akan menggerakkan mukjizat datang. Dipercayailah sifat Tuhan yang murah hati dan penuh belas kasihan itu, maka kita akan terus memiliki harapan. Harapan itu yang kecil tadi semakin besar dan semakin besar. Harapan itu akan memenuhi hati dan memenuhi pikiran Anda, dan akan timbul iman, keteguhan hati untuk menunggu, berharapkan janji pertolongan Tuhan. Kiranya Anda terus bersemangat memiliki harapan dengan percaya bahwa Tuhan itu sangat murah hati dan penuh belas kasihan kepada Anda. Demikian renungan pada malam hari ini. Kiranya firman Tuhan ini memberi kekuatan baru dan semangat baru dalam hidup Anda sebelum Anda beristirahat ataupun masih beraktivitas. Dan sebelumnya, mari kita tutup renungan ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat malam hari yang luar biasa ini. Kami sudah kembali mendengar Tuhan firman-Mu. Sebelum kami beristirahat atau melanjutkan aktivitas kami yang lain, kami diingatkan kembali hari ini sebuah pengalaman nyata seorang yang bernama Yeremia di dalam perjanjian lama. Dia yang pernah melihat dan mengalami sendiri, menyaksikan dengan matanya. Bahkan dia dengar sendiri, bukan apa kata orang, bahwa dia pernah mengalami kesusahan yang berat. Satu kota Yerusalem dihancurkan. Sudah banyak di sana kelaparan, keadaan tidak enak dan sebagainya. Namun dia menemukan cara untuk kembali beriman, kembali memiliki harapan, dan dia tidak putus asa. Tuhan yaitu dengan dia yakin memegang teguh sifat Tuhan yang murah hati dan penuh belas kasihan. Bapa, hari ini terima kasih buat kebenaran yang diungkapkan kembali kepada kami. Biar kami ingat selalu dalam hati pikiran kami bahwa Engkau murah hati dan penuh belas kasihan. Seberat apapun keadaan kami hari ini, masalah keuangan, kesehatan, hubungan atau apapun, Tuhan, Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau sangat murah hati dan penuh belas kasihan. Engkau rindu menolong kami. Engkau rindu menjamah kami. Engkau rindu memulihkan kami. Engkau rindu membuat jalan keluar dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, aku berdoa saat ini buat rekan-rekan saudara-saudara yang sedang mengalami masalah keuangan hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, tangan Tuhan membuka jalan. Kemakmuran turun terjadi, datang dalam hidupnya. Di dalam nama Yesus aku berdoa juga supaya orang yang mengalami yang merindukan pekerjaan hari ini, di dalam nama Yesus terbuka jalan, dipertemukan dengan pekerjaan yang tepat. Bahkan ada yang sakit mungkin hari ini, mungkin dokter sudah berkata, menganalisa dan berikan statement-statement yang menyakitkan hati. Namun kami percaya firman Tuhan, Engkau Allah yang murah hati dan penuh belas kasihan. Bahkan ada firman yang berkata, oleh bilur-bilur Yesus, luka-luka Yesus kami sudah disembuhkan. Saat ini kami berdoa buat yang sakit, dimanapun kondisi atau bagian yang sakit itu, oleh bilur Yesus terjadi kesembuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan sudah angkat itu dan dibuang ke tubir laut di dalam nama Yesus Kristus. Karir-karir yang tertutup saat ini, kesuksesan yang tertunda, yang masih tertutup, terbuka oleh darah Yesus Kristus. Masa depan kami terbuka oleh darah Yesus Kristus.
Terima kasih Tuhan, Kau sangat rindu memberkati setiap kami. Dan kami terima berkat-berkat Tuhan hari ini. Kami pegang sifat Tuhan ini, dan kami mau bawa dalam istirahat kami bawa dalam aktivitas kami. Biarlah ini membuat harapan timbul kembali dalam hati kami, iman timbul kembali, sehingga Engkau mendatangkan mukjizat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Saudara sekalian, demikianlah renungan firman dan doa pada malam hari ini untuk menutup hari kita ini atau malam hari ini. Sebelum Anda beristirahat dan terus mungkin masih beraktivitas, kiranya Anda pegang firman Tuhan ini. Dan saudara sekalian, kalau tidak keberatan boleh juga di like dan subscribe video ini, supaya saya terus berkarya dengan semangat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.